Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama dulu. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama dulu baca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, baca ayat pendek. 1, 2, 3. Angkat dulu. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la antum a'budun ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Terus Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, Bapak absen dulu ya. Raka, Nin Alvin, Nin Repi, Nin Segi, Nin Tio, Nin Rahma, Nin Hafid, Nin Ferdi, Nin Zidan, Nin Ikram. Nin Oke, hadir semua ya. Nin Adiknya masuk. Alhamdulillah, sehat semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama pemanasan dulu sebelum belajar. Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ucapkan tahmid, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, selanjutnya kan materi kita yang kemarin adalah tentang zakat. Lanjut untuk materi selanjutnya hari ini adalah materi tentang apa? Tentang hadiah. Oke, pertanyaannya, kalian pernah dapat hadiah? Pernah dapat hadiah? Hadiah berbentuk apa bentuknya? Satu berbentuk yang lain apa lagi? Berbentuk ya. Yang lain apa lagi? Kado dari siapa? Dari orang yang tercinta. Siapa? Boleh orang tuanya, boleh pacarnya, boleh bestinya, boleh gurunya, boleh dari gurunya atau dari boleh. Yang penting itu namanya hadiah. Yang kedua,
dapat hadiah? Senang atau sedih? Senang dan bahagia. Bahagia. Gak pernah orang kalau ketika dapat hadiah merengut, gak pernah. Pasti yang harinya, wah alhamdulillah hari ini dikasih ayam geprek. Alhamdulillah itu namanya hadiah. Kenapa? Karena hadiah ini kalau ketika dapat hadiah hatinya senang. Yang kedua apa lagi? Sesuatu yang rezeki yang Allah kita nggak tahu kapan dapat dan kapan nggak dapatnya. Itu namanya hadiah. Oke, lanjut. Kemudian di dalam pembelajaran materi hari ini adalah tentang hadiah. Kalian pernah dalam mengadakan acara pernah dapat hadiah lomba ini? Lomba turnamen. Salah satunya apa? Lomba apa? Lomba badminton apa lagi? Main poli apa lagi? Main raket sama tenis meja. Ya, mudah-mudahan besok kita ada punya alat tenis meja. Itu bisa kita latihan. Kemudian apa lagi? Kalau kita dapat hadiah tersebut, bagaimana? Ini kan pembahasannya bagaimana cara kalian memberikan atau menghormati orang tua? Gimana caranya? Artinya kalian kan punya orang tua ada di sini, ada bapak mamanya nggak ada? Ada semua ya? Artinya mama bapaknya masih lengkap. Insya Allah berkah kalian. Kenapa? Karena doa kedua orang tua itu lebih mustajab dan lebih makbul. Kenapa? Allah langsung yang berjanji. Kenapa? Kata Allah dalam kata apa? Barang siapa yang taat kepada orang tua, maka Allah pun juga ridho kepadanya. Hadisnya apa? Ridhollah fi ridhol walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Kalau orang tua kita ridho sama kita, artinya orang tua itu senang dengan kita, bahagia dengan kita. Itu salah satu apa? Menandakan Allah sayang sama kita. Salah satunya apa tadi? Orang tua memberi hadiah kepada anaknya yang satu mungkin dapat prestasi, dapat juara turnamen atau juara kelas atau juara lomba-lomba kegiatan keagamaan. Itu namanya hadiah. Jadi hadiah itu sifatnya apa? Hadiah itu apa sifatnya? Hadiah ini adalah kesimpulannya merupakan pemberian seseorang yang dengan maksud rasa hormat atau memuliakan orang yang mengasih tersebut. Maksudnya apa? Kalau orang tersebut ngasih hadiah itu berarti tandanya dia cinta dan sayang kepada kita. Bukan cinta pacaran, bukan. Tapi dalam artian dia senang berbagi. Kenapa? Di sini tujuannya apa? Contoh, ketika memenangkan lomba, si A dapat hadiah dan orang tua memberikan hadiah. Itu salah satunya apa? Ketika memenangkan lomba atau mendapat prestasi dan memberikan hadiah kepada orang tua dalam rangka memuliakannya. Contoh, kan kemarin kita melaksanakan yang namanya hari PGRI ya. Mungkin ada ngasih gurunya kado untuk gurunya. Itu salah satu apa? Termasuk hadiah sama siapa? Sama gurunya atau sama bestinya. Contoh si Ikram ngasih sama si Roma. Contoh, itu kan ngasih hadiah dengan orang lain dengan tujuan apa? Tanpa pamrih, tanpa mengharapkan MLM atau tanpa mengharapkan imbalan. Bukan ada udang di balik bakwan. Tahu ada udang di balik bakwan? Artinya apa? Kita memberi sesuatu tapi ada ujung-ujungnya. Itu nggak bagus. Itu bukan ikhlas namanya. Tapi ada udang di balik batu. Ada kemauan kita kasih tersebut. Yang namanya memberikan hadiah itu ada ikhlas. Dalam artinya tidak ada embel-embel. Kita ngasih hadiah itu untuk kalian. Satu, mungkin biar hubungan kalian dengan kawannya biar lebih akrab. Yang kedua, hubungan kalian dengan orang tua lebih rasa timbulannya kasih sayang antara anak dengan orang tua. Jadi yang namanya hadiah itu apa? Sesuatu pemberian yang diberikan orang lain terhadap ke pemberi dengan catatan tidak ada mengharapkan yang namanya imbalan atau mengharapkan yang namanya
embel-embel, ada udang di balik batu. Bukan, itu bukan hadiah yang ikhlas namanya, tapi hadiah ada udang di balik batu. Yang kedua lagi, kan di sini juga materi tentang ikhlas ini, berbagi ini, salah satunya nanti perhatikan ya. Oke, hadiah. Oke, di sini ada, perhatikan, kita tonton di videonya tentang hadiah. Di sini ada video tentang hadiah. Kalian perhatikan, kalian cermati ya. Kalian simak, nanti yang ambil itu yang belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Hari ini kita akan mempelajari bab 4 tentang hadiah. Yang pertama, apa itu hadiah? Hadiah adalah memberikan sesuatu secara cuma-cuma dengan maksud memuliakan seseorang karena sesuatu kebaikan yang telah diperbuat. Selanjutnya, hukum memberikan hadiah. Yang pertama itu halal karena bisa mempererat tali persaudaraan. Dan yang kedua, haram jika yang memberikan mempunyai maksud tertentu atau ada udang di balik batu. Contoh pemberian hadiah. Yang pertama, seorang siswa berhasil menghafal juz amma dalam jangka waktu yang ditentukan guru di sekolah. Sebagai imbalan atau penghargaan kepadanya, pihak sekolah memberikan hadiah berupa seperangkat alat sholat dan sebuah Al-Quran. Contoh yang kedua, seorang siswa berhasil menjuarai lomba cerdas cermat keagamaan di tingkat kota. Sebagai imbalannya, ia diberi hadiah berupa bebas uang SPP selama 1 semester. Adapun rukun hadiah itu ada 4. Yang pertama, orang yang memberi hadiah. Yang kedua, orang yang menerima hadiah. Yang ketiga, sesuatu yang dihadiahkan. Dan yang keempat, ijab kabul. Selanjutnya, dalil pemberian hadiah. Rasulullah terkenal sebagai seorang yang umrah atau dermawan, terlebih pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau menganjurkan kepada umatnya agar menjadi orang yang dermawan, sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya, yang artinya, hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya perasaan tidak senang hilang dari kalian. Dan hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Hikmah memberikan hadiah. Yang pertama, mendidik pelakunya atau yang memberi hadiah untuk memiliki sikap dermawan terhadap sesama manusia. Yang kedua, menimbulkan kepuasan batin bagi pihak yang menerima karena dapat meringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, menjalin hubungan batin yang baik antara pemberi dengan penerimanya sehingga akan terjalin hubungan persaudaraan yang erat antara kedua belah pihak. Dan yang keempat, mengurangi jurang pemisah secara psikologis antara orang kaya dengan orang miskin. Sekian dulu materi kita pada kali ini. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi apa? Salah satu materi tentang hadiah. Artinya, kan di sini tadi diceritakan di dalam video apa? Salah satu hikmahnya apa? Salah satu materi hadiah hikmah salah satunya biar di antara kalian itu gak ada yang namanya satu menimbulkan yang namanya rasa antara kaya dan miskin itu gak ada perbedaan. Ya. Jadi jangan menganggap saya orang kaya, saya orang punya banyak enggak. Jadi hikmah itu biar satu antara kita dan kaya dan miskin itu saling berbagi, nggak ada perbedaannya. Saya paling hebat, saya paling kaya. Jangan pula
yang miskin merasa saya paling miskin, enggak ada perbedaan. Semua itu adalah di mata Allah sama. Yang Allah berkata apa? Cuma satu apa? Iman dan takwa kepada Allah. Salah satu apa? Yang kita hidup ini pasti ada yang namanya hidup dan mati. Ketika hidup kita syukuri. Gimana cara mensyukurinya? Salah satu kita bisa berbagi dengan kawan, apalagi suka nolong kawan, apalagi suka berbagi dengan kawan. Semuanya adalah demi apa tujuannya? Satu apa? Tujuan iman apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di sini tadi apa namanya? Satu, mendidik pelaku untuk sikap dermawan kepada sesama. Ini salah satu hikmah kita memberikan hadiah kepada orang lain. Yang kedua apa? Menimbulkan kepuasan batin beda pihak juga. Artinya kalau kita berbagi sama orang lain, gimana rasanya kita yang bagi? Senang atau susah? Yang bagi senang, yang dapat juga senang. Itu salah satunya menimbulkan kepuasan batin bagi pihak menerima dan yang memberi. Dan yang ketiga apa? Menjalin hubungan batin antara pemberian dan yang penerima. Artinya yang dulunya mungkin dengan kawan si A mungkin gara-gara masalah apa? Masalah cewek berebut, gara-gara cewek berebut akhirnya apa? Musuhan. Tapi dengan adanya saling kita berbagi hadiah tersebut menjalin hubungan batin baik antara kawan yang tidak baik tadi jadi baik. Itu yang ketiga ya temannya. Yang keempat apa? Mengurangi jurang pemisah secara psikologis antara kaya dan miskin. Artinya kaya dan miskin itu gak ada perbedaan loh. Gak ada perbedaan, sama aja. Kan sama-sama kita hidup, manusia itu makan nasi, kecuali kita manusia itu makan batu, beling dan sebagainya. Tapi kalau manusia itu diciptakan dari tanah dan kembali ke tanah dan dimakan cacing tanah, akhirnya apa? Gak ada yang disombongin, gak ada yang disembangin. Makanya kuncinya kalau hidup ini apa? Salah satunya apa? Saling berbagilah dengan kawan-kawan, entah berbentuk makanan, entah berbentuk yang sifatnya bisa nolong, gak perlu harus dengan uang, gak perlu. Yang penting selagi kawan kita bisa membahagiakan orang lain. Salah satunya apa? Hal-hal seperti itu mengatakan apa? Idkhal surur ala qulubil mu'minin. Membahagiakan hati orang lain, hati orang Islam itu apa? Besar pahalanya. Kenapa? Walaupun kita berbagi cuma bukan dari makanan, tapi cuma berbagi seiman. Contoh, si Ferdi ketemu si Roma, tersenyum si Ferdi. Gara-gara melihat si Roma, itu namanya apa? Juga berbagi hadiah, tapi berbagi hadiah senyuman. Rasanya apa? Menimbulkan rasa apa? Hubungan baik antara yang memberi senyuman dengan yang diberi senyuman. You understand? You understand? Paham tuh? Oke. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, perhatikan ini materi tentang apa? Mari kita tutup. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud tujuan memberikan rasa hormat atau memuliakan dan memberikan penghormatan. Itu salah satu fungsi hadiah. Contohnya tadi, ketika memenangkan lomba atau mendapatkan hadiah, kita berikan hadiah tersebut kepada orang tua atau kita berikan kepada kawan yang dapat lomba. Kita kasih apresiasi apa gitu. Kita hadir semangat atau support untuk kawan yang dapat lomba. Mudah-mudahan dengan kita kasih semangat, kasih support tersebut kepada kawan yang menang pun juga
Yang dapat hadiah juga bahagia. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama kita pembahasan terakhir. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir, Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, ada yang bertanya? Kalau nggak bertanya, kita tutup materi kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikianlah materi kita pada hari ini. Jadi ingatin untuk materi kita besok, jangan lupa kita bawa apa? Bawa materi?